Jadi itu yang ketujuh tadi berkaitan dengan wanita yang dijanjikan oleh tuannya merdeka kalau diceraikan oleh suami. Tapi ada kemungkinan di akhir tuannya enggak rela dan atau tuannya meninggal, maka perbudakannya tetap berlaku. Sekarang wal hikmatu fi tahrimil talaqi bil haid. Hikmah berkait pengharaman menjatuhkan talak terhadap wanita dalam masa haid, tadurruha bituli muddatit tarabbus. Itu merugikan, ya, berkaitan dengan lama menunggu, berkaitan masa tunggunya, masa iddah. Li'anna baqiyatul haid la tuhsabu fil iddah. Karena sisa waktu dari masa haid itu tidak dihitung daripada masa iddah atau masa nunggu tadi. Iddah itu kan masa nunggu saat terjadi perceraian. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Idza talaqtumun nisa", jika engkau para suami menceraikan istri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka para istri itu dengan masa iddah yang sudah ditentukan. Jadi ini perintah bahwa saat istri dicerai itu harus ada masa iddah. Jadi jangan ujuk-ujuk dicerai si suami nggak memperhatikan masa iddah. Bisa aja si suami kawin nanti. Maksudnya idza aradtum talaqal azwaji al-mutu'atil lati ya'tadinna bil aqrabi, jika kamu wahai suami ingin menceraikan atau menjatuhkan talak terhadap istri-istri kamu yang sudah digauli, maksudnya sudah berhubungan, allati ya'tadinna bil aqrab, yang dia itu para istri menjalankan masa-masa suci. Aqrab itu masa suci, itu berapa? 3 kali masa suci. Kalau ditolak rajmi. Fatalliquhunna fi awalil waqtil ladzi yashra'na fihi fil iddah, maka ceraikanlah mereka para istri itu di awal waktu yang dapat menjalankan di dalam masa itu dengan masa iddah. Bi ayyakuna talaqu fi tuhrin lam tujama' fihi, dengan sekira adanya tolak yang ada itu jatuh di masa suci yang dia tidak digauli di dalam masa tersebut. Jadi ini istri diceraikan, saat dia mau menceraikan istri haid, pas habis suci dia gaul, itu nggak boleh Pak. Itu haram hukumnya Pak. Kalau dia ingin menceraikan, masa iddah masa haidnya itu selesai, maka jangan digauli saat dia datang sucinya. Ini udah mau nyerahin, selesai masa haid, kan masa haid nggak boleh nyerahin Pak. Masa sucinya datang dia berhubungan. Jadi seakan-akan apa?
menjadi perhatian berkaitan dengan ini. Dari syarah Syekh Imam Nawawi. Wal muradu bi waqti syuru'ihinna, dan dimaksud dengan waktu atau masa suruhnya ini, menunggunya ini, melangsungkan ini, ma yashmalu waqta talabbusihinna biha, yaitu apa yang menjadi seukuran waktu menjalaninya, yaitu masa iddah tersebut. Falau tulliqat fi iddati talaqin rabi'iyyin, maka kalaulah diceraikan si istri pada masa iddah, ya, talaq raj'i, yaitu menunggu masa saat talaq raj'i ini jatuh pengadilan 1, jatuh pengadilan 2, itu masih raj'i, bisa kembali. Jadi masa iddahnya berapa? 3 bulan. Itu sebelum 3 bulan selesai, cabut balik boleh, Pak. Tapi kalau udah 3 kali talak, 1 rujuk, 2 rujuk, cerai lagi, ini tolak bain. Kalau udah tolak bain, itu nggak bisa balik lagi, Pak. Masa iddahnya itu apa? Sampai si suami atau istri terutama kawin lagi dengan orang lain dan berhubungan dengan orang tersebut. Setelah itu dicerai lagi sampai 3 kali, baru boleh balik lagi. Itu makanya itu musibah itu, Pak. Ada pelihara istri. Ntar kalau udah cerai itu baru mikir, wah bagusan dia nih. Iya, kalau masalahnya sederhana, makanya kalau masalahnya sederhana terus dicerai, pasti mikir Pak nanti suami. Tapi ada Pak yang udah kesem-sem, yang macam-macam itu bisa terjadi. Maka sampai nanti muhalil, itu namanya muhalil, Pak, yang bisa menghalalkan untuk kawin itu disetting, itu nggak boleh. Ada yang sampai gitu, lu kawin sama istri gua, karena udah tolak bain, dia. Terus nanti akhirnya dia kawin ya nggak boleh, secara akhirnya nggak boleh. Tapi ada terjadi. Falau tuliqat fi iddati tawbah fala hurmata li talaffuziha bil iddah, maka tidak diharamkan untuk menjalankan masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu Pak, berkaitan dengan ini masalahnya larangan terhadap wanita, yaitu tidak boleh ditalak pada masa haid. Tetapi ada beberapa argumen-argumen yang 7 tadi, walaupun bahasannya itu ya berkaitan dengan masalah tolak ini, gitu. Jadi itu menjadi catatan bagi kita, yang banyak belajar juga Pak kita dari permasalahan argumen-argumen Syekh Imam Nawawi berkaitan dengan tolak. Padahal masalah talak nanti di bab nikah. Nanti ada bab ilah tadi, bab iwan, bab qadar, terus ya macam-macam lah nanti. Ya ini keterangannya lebih panjang, tapi kadang-kadang bahasan yang bukan menjadi bahasan di bab tersebut. Beda dengan faktor qorib. Kalau faktor qorib simpel, jadi yang di masalah tersebut. Baik, kita lanjut ya.